Modul 3 Pull System merupakan penerapan sistem produksi just-in-time, di mana proses produksi dan pemesanan barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Dimulai dari modul 3 hingga modul terakhir, yakni modul 6, pelaksanaan simulasi menggunakan sebuah kartu sinyal bernama Kanban. Terdapat dua jenis Kanban yang akan digunakan, yaitu Part Withdrawal Kanban dan Production Instruction Kanban. Part Withdrawal Kanban merupakan Kanban yang akan ditarik oleh workstation selanjutnya dari workstation sebelumnya untuk mengetahui jenis dan jumlah produk. Sedangkan Production Instruction Kanban merupakan Kanban yang menentukan jenis dan jumlah produk yang harus diproduksi oleh workstation sebelumnya. Selain itu, terdapat Kanban Manifest yang akan diletakkan PPIC di waiting post berdasarkan cycle yang tertera pada Kanban. Kanban ini digunakan oleh shipping person sebagai petunjuk untuk mengambil finish good sesuai permintaan customer ketika buzzer kedua berbunyi. Cara penggunaan Kanban dalam sistem tarik terlihat pada video. Baik, selamat datang praktikan Toyota Production System di modul yang ketiga ini, di game yang ketiga ini. Kita akan memainkan simulation step 3, yaitu adalah pull system. Jadi apa beda dari game ketiga ini dari game yang kedua? Jika teman-teman ingat, di game kedua kemarin kita masih menjalankan yang namanya push system. Lalu bedanya dengan pull system ini seperti apa? Kita akan bisa lihat di Material dan Information Flowchart atau MIFC di sini. Yang pertama teman-teman bisa perhatikan adalah aliran informasinya, panahnya akan mundur. Mundur ini seperti apa?
Jadi dari customer akan memberikan pesanan atau ikan ban kepada PPIC. Kemudian informasi ini akan disimpan di waiting post dan akan diantarkan ke stasiun 4 atau QC melalui cycle delivery. Kemudian informasi ini diberikan melalui Kanban PI ke stasiun. Kemudian stasiun yang mengerjakan akan memberikan informasi kebutuhan dia kepada stasiun di belakangnya melalui Kanban PW atau part withdrawal. Kemudian setelah informasi ini masuk ke stasiun 3, stasiun 3 akan mengerjakan sesuai dengan permintaan dari stasiun keempat. Hal ini berlanjut sampai ke stasiun pertama dan melanjutkan part withdrawal ke warehouse. Ini adalah aliran informasi yang berbeda dari game sebelumnya. Selanjutnya untuk aliran material flow-nya masih sama, yaitu dari warehouse akan mengirimkan setiap komponen ke setiap workstation. Dari MIFC dulu, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan jelaskan tentang layout dan manpower-nya. Oke, di sini ada layout untuk game 3, jadi nggak jauh berbeda dari kemarin. Di sini masih ada workstation 1, 2, 3, 4 atau quality check. Lalu ada shipping juga, warehouse, PPIC, dan customer. Nah, di sini ada 10 orang untuk manpower-nya. Jadi yang pertama itu ada supervisor. Supervisor itu sama seperti kemarin, itu mengontrol dan monitoring daily production. Lalu untuk operator itu membuat part di workstation-nya masing-masing. Lalu untuk logistic person mengirimkan part-part tersebut atau barang-barang yang diproduksi ke stasiun-stasiun tertentu, juga mengambil ke warehouse ya. Jadi di sini bedanya sama kemarin, logistiknya itu cuma ada satu. Jadi dia bertugas untuk mengantarkan part dan juga mengambil part dari warehouse juga. Nah, bisa dilihat di sini shipping logistiknya itu clockwise atau searah dengan jarum jam. Nah, pada saat game, semisal nanti dirasa clockwise itu kurang efektif, nanti logistik person bisa memutar, jadi dibalik. Jadi ini clockwise, misal nggak efektif, dirasa kurang efektif, dibalik gitu ya. Lalu untuk shipping person sama seperti kemarin, inspector, PPIC dan customer tetap sama. Oke, jadi di sini ada yang namanya delivery manifest. Ini nanti diserahkan oleh customer kepada PPIC. Lalu selanjutnya setelah PPIC melihat, itu di sini ada ikan ban. Ikan ban ini nanti ditugaskan oleh untuk PPIC untuk dimasukkan ke waiting post. Nah, yang terakhir ini ada delivery confirmation sheet. Ini nanti letaknya di customer untuk mengonfirmasi apakah pesanan sudah sesuai atau belum, gitu ya. Oke, sekarang aku bagi role-nya dulu. Untuk supervisor itu Ocha, untuk operator 1 Ivan, operator 2 Dea, operator 3 Wildan, operator 4 Putra, logistik Fatihah, shipping Raisa, inspektor Putra, PPIC Sukma, dan customer Tristan. Oke. Dari pembagian dan layout, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Kalau cukup mungkin bisa langsung mulai aja. Oke teman-teman, sedikit tambahan sebentar sebelum kita mulai. Untuk simulasi kali ini, sistem buzzernya masih sama dengan yang kemarin. Ada 12 bunyi dengan taktanya 90 detik. Kita akan usahakan untuk mengejar itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah buzzer 1 itu adalah saatnya customer memberikan manifest kepada PPIC. Kemudian buzzer 2 itu adalah saatnya kita mulai melakukan flow proses. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah untuk setiap operator tidak mulai mengerjakan ketika buzzer kedua berbunyi ataupun ketika supervisor memberikan kartu, karena informasi kali ini pada game ketiga informasinya adalah diberikan dari stasiun di depan kalian. Artinya kalian baru boleh mulai mengerjakan prosesnya ketika kalian sudah mendapatkan kartu kanbannya. Apakah dipahami oleh operator? Ya, tambahan dari saya itu saja. Silakan bisa menempatkan diri ke posisi masing-masing. Jadi kita mau simulasi dulu ya, bagaimana kanban itu bekerja. Nah, yang pertama itu dari shipper itu ngambil dulu detail dari barangnya, ambil dari waiting post. Jadi setiap ada buzzer itu
shipper mengambil ikan bannya. Lalu setelah itu shipper membaca dulu ikan bannya berisi apa. Misalnya di sini ada pick up, berarti shipper harus ngambil pick up dari sini. Oke. Nah, lalu di dalam ini ada Kanban produksi. Nah, Kanban produksi itu proses fungsinya untuk memproduksi atau instruksi untuk memproduksi. Jadi ini nanti dibawa oleh shipper lalu dimasukkan ke dalam shutter. Nah, setelah dimasukkan ke shutter, diambil oleh operator warehouse 4 lalu dibaca. Bisa dibaca itu sama pick up, berarti sama ya seperti yang tadi. Berarti operator WS4 mengambil pick up untuk di QC. Nah, di sini itu juga ada Kanban. Nah, Kanban ini nanti ditarik ke proses sebelumnya. Jadi Kanban ini akan terus muter, teman-teman. Jadi paham ya? Taruh di sini. Nanti ini diambil oleh posisi. Oke. Posisi hanya akan tarik ke proses sebelumnya. Jadi ini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke.